ketika ada handphone yang jatuh, dompet yang jatuh, atau barang apa saja yang jatuh yang bernilai uang, bernilai materi, kemudian Anda menemukan di jalan, Anda mengambil dan tidak menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dicari siapa pemiliknya, itu sama dengan pencurian. Rumah Pancasila ingin mengatakan bahwa terhadap kasus ini memang betul, ibu ini harus diproses hukum tentang pencurian dan penggelapan. Tetapi penyelesaian pun dapat dilakukan melalui prosedur hukum. Yang pertama melalui restoratif justice. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Rumah Pancasila. Ini ada yang nge-tag ke Rumah Pancasila minta penjelasan hukum dari Rumah Pancasila dari Instagramnya indoson.id. Ini tentang seorang perempuan berumur 30 tahun dengan inisial TK di Kabupaten Malang ini, yang kebetulan berada di sebuah bank, kemudian ada handphone yang jatuh. Diambil olehnya, dimatikan handphonenya, dimasukkan di tasnya, kemudian dibawa pulang ke rumah. Kemudian beberapa waktu kemudian dia kembali ke bank tersebut. Satpam bank ini melihat dulu dari CCTV kan yang mengambil handphone dia, karena ada komplain dari nasabah lain yang kehilangan HP-nya atau jatuh handphonenya. Oleh karena itu ketika Satpam melihat ibu ini mukanya mirip, sama, kemudian menelpon polisi. Kemudian dilakukan penangkapan, dicek ternyata benar ibu ini yang mengambil. Bagaimanakah hukumnya terhadap ibu ini? Kita lihat dulu komentar dari netizen. Yang pertama dari 21 Gulah. Ya kalau tidak memberitahu namanya mencuri dong ya. Betul. Kalau mengambil barang milik orang lain itu mencuri. Satu lagi kita lihat dari Ferry Damanik. Koruptor sama ibu itu masa nggak beda jauh ya hukumannya. Semangat terus Bu, meskipun salah, ibu belum tentu benar. Cukup, apa ya, komentarnya indah lah, bagus lah, enak didengarnya. Karena dia mengatakan ibu belum tentu benar. Begini, sebelum negara itu terbentuk, maka semua hal yang diperjuangkan manusia itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk bebas melakukan apapun, dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap hak milik. Maka kalau saya punya motor, saya punya rumah, saya punya cincin, saya punya kalung atau saya punya handphone, negara wajib melindungi sehingga tidak dilakukan perampasan oleh orang lain. Oleh karena itulah maka kemudian dibuat aturan mengenai perlindungan terhadap hak milik, baik itu dari perampasan, perampokan, ataupun pencurian. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh ibu ini. Maka ketika ada handphone yang jatuh, dompet yang jatuh, atau barang apa saja yang jatuh yang bernilai uang, bernilai materi, kemudian Anda menemukan di jalan, Anda mengambil dan tidak menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dicari siapa pemiliknya, itu sama dengan pencurian. Itu sama dengan penggelapan. Maka ancaman pidananya ada. Kalau di penggelapan ada pasal 372 hanya 4 tahun. Kalau pencurian ancaman maksimalnya memang 5 tahun. Tapi belum tentu juga akan divonis 5 tahun. Kalau yang penggelapan ancaman pidananya 4 tahun, belum tentu juga divonis 4 tahun. Nah, negara sendiri kemudian melalui Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya mengatakan bahwa terhadap pencurian, terhadap penggelapan, terhadap penipuan, yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah, maka diperintahkan kepada seluruh hakim di pengadilan negeri untuk tidak melakukan penahanan terhadap siapa? Terhadap pelakunya. Kemudian diperintahkan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut, sehingga nantinya dapat divonis yang cepat.
dan tidak terlalu panjang, dan kemudian orang yang melakukan kejahatan ini dapat dibina secara sederhana oleh kita semua. Nilai nominal 2,5 juta ini harusnya dipatuhi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kepolisian dan kejaksaan tidak punya aturan internal mengenai jumlah, ketentuan mengenai pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. Tetapi mereka memiliki aturan-aturan mengenai restoratif justice, di mana di dalam restoratif justice diatur bahwa kalau nilai kerugian dari korban itu sudah dikembalikan, dan kemudian korban ini memaafkan perilaku yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan, maka perkara tersebut dapat dihentikan. Kenapa demikian? Karena yang dituju itu adalah keadilan. Keadilan bagi semua pihak, semua warga negara Republik Indonesia secara baik. Oleh karena itu, Rumah Pancasila ingin mengatakan bahwa terhadap kasus ini memang betul, ibu ini harus diproses hukum tentang pencurian dan penggelapan. Tetapi penyelesaian pun dapat dilakukan melalui prosedur hukum. Yang pertama melalui restoratif justice, dipertemukan antara pemilik HP dan ibu ini. Kalau pemilik HP-nya ternyata mau memaafkan ibu ini, maka perkaranya bisa diberhentikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Peraturannya ada. Kemudian, kalau ternyata perkara ini tetap dinaikkan ke muka persidangan, Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung diperintahkan wajib untuk menilai besarnya kerugian. Harga handphonenya nanti dihitung. Kalau ternyata harganya adalah 2,5 juta rupiah ke bawah, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan untuk hakim tunggal yang menyidangkan dan memerintahkan agar yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan dan diproses secara hukum untuk memberikan pelajaran agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran seperti ini. Jadi ini memang salah dan tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Contoh juga ada di Jawa Timur itu, ada warga negara Jawa Timur, anak muda laki-laki, yang kebetulan menerima transfer salah dari bank. 30 juta, kemudian dia pakai duitnya, kemudian ditangkap oleh kepolisian karena penggelapan. Itu masuk penggelapan. Jadi kalau ada uang yang salah juga masuk di rekening Anda, tolong jangan dipakai, tetapi menghubungi bank untuk dikembalikan. Itulah perlindungan terhadap hak milik di rumah Indonesia. Sekali lagi, kalau Anda berada di jalan dan kemudian bukan barang Anda, sekalipun itu terjatuh di jalan, jangan ambil. Kalau Anda ambil, serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, jangan melakukan hal yang salah, sehingga Anda bisa terjerat hukum di rumah Indonesia. Melapangkan